Ketemu lagi di Ruang Bisnis, kita akan membahas telur. Pada masa pandemi, telur itu banyak beredar dengan harga yang murah dan jauh drastis dari harga biasanya yang dihasilkan oleh peternak. Kenapa telur itu bisa murah? Salah satu penyebab isunya adalah telur invertil adalah telur yang dihasilkan oleh ayam juga yang disiapkan untuk menjadi bibit ayam. Pada masa pandemi, di zaman COVID, kebutuhan untuk day old chicks anak ayam atau bibit yang dipersiapkan untuk ayam seluruh Indonesia Raya kurang lebih di 60 juta per minggu. Tetapi karena masa pandemi, maka kebutuhannya berkurang drastis menjadi kurang lebih di 40 sampai di 45 juta per minggunya. Signifikan pasokan ayam berkurang. Karena hal ini, kebanyakan telur yang tidak jadi ditetaskan, itu kembali lagi yang sudah terjadi endapan embrionya dijual kepada masyarakat. Karena dijual kepada masyarakat, maka mengganggu perputaran harga telur ayam biasanya. Salah satu statement dosen Fakultas UGM, Bapak Heru menyampaikan, telur kategori ini sebenarnya layak untuk dikonsumsi. Cuma tidak ada perbedaan kualitas antara telur fertil maupun infertil. Dia mencontohkan pada telur ayam kampung maupun bebek yang juga merupakan telur fertil yang dibuahi, hanya saja permasalahan terjadi, telur tersebut dijual di pasaran saat tidak ditetaskan. Akan mengganggu pasaran karena tadi sudah memang dipersiapkan akan ditetaskan, karena tidak terjadi ditetaskan maka mengganggu pasaran telur yang setiap hari produksi, sementara tadi telur adalah yang siap untuk ditetaskan menjadi anak ayam. Telur infertil sering kita sebut dengan namanya hatching egg. Berbeda dengan pada kasus hatching egg yang ditetaskan. Kalau ini kan tidak ditetaskan infertil, sehingga melalui proses pengecekan embrionya tidak berkembang lalu dikeluarkan dari inkubasi atau pengeraman. Sering disebut dengan hatching egg. Itulah telur-telur infertil yang siap disediakan dan sudah dimasuk untuk pengeraman secara inkubasi. Sebenarnya telur ini kondisinya tidak layak secara kualitas, meskipun sebenarnya aman untuk dikonsumsi menurut Pak Heru, tetapi kualitasnya sudah menurun. Salah satu cirinya adalah putih telur sudah kental, kuning telurnya juga sudah tidak kental dan melebar. Jika dipecah, aromanya kadang sudah tidak sedap lagi. Secara ciri fisik dengan cara meneropong dengan senter. Kalau senter berarti ada rongga, ada urat di dalamnya. Kalau sudah ada urat seperti embrio, maka itu adalah telur infertil atau hatching egg. Sementara dari ciri-ciri fisik yang dikenalin, cara meneropong dengan senter, rongga udara di dalamnya sudah besar dengan diameter lebih dari 2 cm. Jadi untuk mengetahui telur infertil adalah kamu melakukannya dengan manual dengan senter. Nanti akan bentuk ada semacam rongga atau urat seperti embrio. Jadi teman-teman ruang bisnis yang usaha telur, tiba-tiba harga telur turun pada saat pandemi itu kejadiannya karena terjadi pengurangan untuk kebutuhan pasokan daging ayam, sehingga para petani daging ayam menyetop untuk meliharanya. Begitu tidak jadi tetas, maka ini akan menjadi masalah baru untuk peternak telur yang secara normal melakukan peternakan ayam memang khusus untuk petelur tanpa ditetas. Teman-teman ruang bisnis, salah satu informasi tadi telur infertil dan fertil adalah sudah kita sebutin bahwa infertil atau hatching egg sudah dipersiapkan untuk menghasilkan bibit ayam. Sedangkan telur infertil adalah telur yang bisa untuk dikonsumsi. Telur infertil atau hatching egg tadi tidak bisa beredar. Karena memang pada saat zaman pandemi itu, pada saat banyak peredaran harga telur yang murah bisa beda harganya 20.000, 30.000, bahkan sampai 50.000. Nah, pada saat itu keluarlah surat edaran bahwa sebenarnya ada larangan menjual telur HE yang telah diatur melalui peraturan nomor 32 Permentan PK 230/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. Disebutkan pelaku usaha pembibitan dilarang memperjualbelikan telur tertunas atau berkategori telur fertil. Jadi teman-teman, semua sudah diatur dan hati-hati, setiap telur yang murah kita patut berpikir dengan rasa was-was dan curiga. Karena sebenarnya harga eceran tertinggi telur dan terendah semua sudah diatur karena pakan yang mereka buat untuk dikonsumsi oleh ayam petelur juga sudah ada standarnya. Sehingga kembali lagi pada teman-teman, pada saat menjadi pedagang telur atau pengusaha telur atau pengusaha lainnya yang teman-teman membutuhkan telur sebagai bahan bakunya, bisa mulai berpikir bagaimana memilah-milahnya. Jadi ini sekedar informasi buat teman-teman ruang bisnis atau siapapun, kita sama-sama belajar supaya tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan telur yang tadi kita sebut hatching egg tadi. Dan ini sempat beredar dan sekarang sepertinya regulasinya karena setelah pandemi kebutuhan akan daging ayam
atau ayam broiler semakin tinggi hingga sudah terserap oleh masyarakat dan telur tadi sudah tertetaskan dengan baik. Jadi teman-teman, selalu ada faktor error di dalam berbisnis. Ada yang selalu bagaimana kita berpikir untuk selalu bisnis terus bersih dan jaga integritas supaya kamu adalah terdepan di dalam usaha.